ya melihat foto dari penampakan wanita ini. Jujur fotonya ini sebenarnya biasa aja, cuma Kayak semakin next scroll lihat spot foto ini yang kayak sing ada feeling aneh gitu yang perlahan muncul. Nah, pada episode kali ini gue bakalan menceritakan kisah nyata mengerikan yang ada di balik foto ini. Dan percaya deh, foto dari wanita ini mengandung banyak kisah misterius. Tapi sebelum kita masuk ke detail kisah nyata mengerikan kali ini ya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe terus juga nyalain notifikasinya. Lalu sebagian video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung nanti kita mulai kisah nyata mengerikan untuk malam Jumat kali ini. apa? Pada bulan Januari tahun 1993, ada dua anak kecil yang berusia 10 dan 12 tahun sedang bermain di bumi perkemahan Wayne Fitzgerald, Illinois, Amerika Serikat. Namanya juga anak-anak ya, mereka ini main kejar-kejaran gitu di sekitaran pepohonan di sebuah hutan yang cukup lebat. Pas lagi lari-larian, mereka berdua ini terus ada kepala mayat yang gak jelas. Mereka berdua kayak nge-freeze, lalu saling memandang satu sama lain. Dan beberapa detik kemudian, mereka berlari menjerit menuju ke kedua orang tuanya. Karena mereka teriak kencang banget. Orang-orang yang ada di bumi perkemahan itu pada kepo. Kayak ada kepala lah. Kok teriakannya kayaknya berbahaya banget. Orang-orang yang ada di bumi perkemahan nanya dong, kenapa? Kok kamu pada teriak? Dua bocah ini nunjuk terus tuh ke satu spot itu. Mereka kayak ngemis dan panik. Yaudah deh, orang-orang dewasa yang kepo ini pergi tuh menuju ke tempat yang ditunjuk sama dua ada bocah. mayat lah. Pas orang-orang dewasa sampai di lokasi, mereka berdua tiba-tiba kaget dan ngeri. Itu menjalar di bulu kuduknya. Semua orang di sana langsung menghubungi polisi dan gak lama polisi pun datang bersamaan dengan anjing pelacak. Ternyata apa yang mereka lihat ketika berada di dalam hutan ini adalah kepala dari seorang wanita. Kepala itu yang sing bentukan kepalanya itu seperti ini ya. Foto asli dari potongan kepalanya pastinya gue nggak bisa kasih lihat. Foto yang lo lihat sekarang adalah foto dari potongan kepala yang sudah dibersihkan dan juga udah direkayasa ulang. Gue mau lo perhatikan baik-baik karena gue yakin semakin lama ini kalau pas gambar hitam feeling anehnya itu juga semakin lama itu semakin berasa. Nah, polisi sengaja membawa anjing pelacak karena yang baru ditemukan itu kepalanya aja. Polisi menduga bahwa potongan tubuh lainnya itu pasti ada di sekitaran sini nih, mungkin di hutan kali. Di dalam tanah. Tapi setelah dicari-cari sama anjing pelacak, yang ditemukan hanyalah kepalanya doang. Dikarenakan hanya kepalanya aja yang ditemukan, maka polisi kesulitan untuk mengidentifikasi siapa sebenarnya kepala ini. Maka dari itu untuk sementara Laura ada namanya ini dengan sebutan Fulana. Sebagaimana yang lo tahu ya, Fulana atau Fulana adalah sebutan bagi seseorang yang identitasnya itu disembunyikan atau tidak diketahui. Fulan untuk laki-laki, sedangkan Fulana untuk perempuan. Kalau di luar negeri, khususnya di Amerika, biasanya Fulan atau Fulana itu namanya berubah menjadi Jondo atau Jendo. Jondo untuk laki-laki, sedangkan Jendo untuk perempuan. Namun untuk menjaga kearifan lokal demi kepentingan cerita ini juga, kita sama-sama setuju aja lah kalau kepala wanita ini kita sebut saja dengan Fulana. Nah, balik lagi ya ke Fulana. Dikarenakan tangan, kaki, dan potongan tubuh lainnya tidak ditemukan, maka polisi itu kesulitan mengidentifikasi siapa sebenarnya Fulana. Kebetulan juga teknologi DNA forensik pada tahun itu tuh belum secanggih pada tahun-tahun ini. Di TKP juga tidak ada baju atau benda yang sekiranya milik Fulana. Bisa dibilang petunjuk mengenai identitasnya Fulana ini sangatlah minim. Mau nggak mau ya, kepalanya Fulana ini dijadikan petunjuk. Hasil dari awal penyelidikan adalah Fulana ini adalah seorang wanita yang memiliki ras Kaukasia, menderita tortikolosis atau kelainan tulang pada leher, rambut ikal coklat kemerahan sepanjang bahu, dan berusia mirip itu ya, Laura yang sing dari next spot itu loh. Kepalanya Fulana ini terputus, masih relatif baru. Bisa dibilang kepalanya Fulana ini putus sekitaran 2 minggu yang lalu. Dan dari hasil bekas putusan di kepalanya, besar dugaan kepalanya Fulana ini dipenggal oleh seseorang yang besar dan kuat banget badannya. Dipenggalnya ini menggunakan senjata tajam seperti golok, kapak, ataupun pedang. Nah, supaya investigasi ini progres, polisi memasukkan data dari kepalanya Fulana ke database nasional untuk orang-orang yang dilaporkan menghilang. Namun, mengingat kejadian ini terjadi di tahun 1993, kebanyakan database ini belum terintegrasi menggunakan internet, masih manual. Mau nggak mau, polisi mesti mencocokkan ciri-ciri Fulana secara manual ya. Baca-baca itu dokumen atau laporan orang hilang. Yang bikin gondoknya lagi adalah dokumen atau laporan tentang orang hilang itu ada banyak banget. Jadinya sangat butuh usaha yang besar dan juga waktu yang lama banget untuk mencocokkan ciri-cirinya Fulana dengan dokumen atau laporan orang yang hilang. Mau nggak mau, polisi akhirnya merilis fotonya Fulana ke masyarakat setempat. Harapannya polisi adalah siapa tahu ada anggota ini pasti kerabat atau random next spot kan yang kenal dengan wajah
sini polisi berkesimpulan bahwa Lihat Fulana mirip bukanlah warga Nikos setempat. Next Besar Spot. kemungkinan Fulana adalah warga dari daerah lain yang kepalanya itu nyasar ke bumi perkemahan Gwen Fitzgerald, Illinois, Amerika Serikat. Yaudah deh, Aduh. polisi akhirnya menyebarkan fotonya Fulana lagi ke masyarakat lebih luas. Nah, pas Sampai ke polisi merilis Indonesia, fotonya ini, banyak kontroversi yang muncul. Banyak yang bilang kalau fotonya Fulana ini terlalu mengerikan dan juga tidak realistis. Banyak yang bilang ya wajar aja kalau tidak ada yang kenal dengan fotonya Fulana, karena fotonya ini itu direkonstruksi dengan bentuk yang sangat tidak realistis. Kayak, mohon maaf ya, emang ada gitu orang yang wajahnya sebegini banget, saking ekstrimnya wajahnya. Waduh. Fulana sampai sekarang wajahnya Fulana ini masih sering dibicarakan sebagai sketsa wajah terburuk yang pernah direkonstruksi oleh kepolisian. Cuman dari satu sisi lain ya, polisi juga melakukan pembelaan. Polisi emang sengaja membuat sketsa rekonstruksi wajah seseorang itu agak lebay karena supaya jadi bahan perbincangan, supaya jadi trending. Kalau sketsanya itu biasa aja, maka orang-orang cepat lupa dan tidak membicarakannya. Tapi kalau sketsanya dibuat agak ekstrim, maka orang-orang akan ngomongin dan ujung-ujungnya diketahuin tuh identitasnya. Salah satu contohnya adalah kasus dari Jenny Games. Singkat cerita ya, pada tahun 2014 ada dua wanita yang ditemukan meninggal di dalam sebuah koper. Satu wanita itu berhasil diidentifikasi, tapi satu wanita lainnya sulit untuk diidentifikasi dikarenakan Kayak tengkorak ya. sudah membusuk. Pas polisi membuat sketsa dan merekonstruksi wajahnya, bentukannya itu seperti ini. Nah, kita semua Ini kayak mirip Nikos Next Spot nggak sih? Wait. Ya, aku tak nyari namanya nih. Ini loh Nikos Next Spot. Pasti mirip ini gambarannya. Namanya Laurel nama. Mana ya? Ini dari Steam. Nah, ini loh. Dari Steam Workshop. Mana ya? Yes, saya udah nemu. Namanya Laurel ya. Tuh lihat. Mirip toh? Bukan mirip. Sama toh? Ini adalah Nikos Next Spot ya.